Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali saya Putri Aisyah dapat menemani Anda kali ini di Bincang-Bincang Kota Santri. Dan alhamdulillah ya, senang sekali saya pagi ini sudah ketemu nih sama Bapak Anis Rosyidi, Esos MSI. Nah, beliau ini pemirsa ya, ternyata juga PLT Kepala Bapeda Kabupaten Pekalongan, sekaligus Kepala Diskominfo ya Bapak? Ya, betul Mbak Putri. Nah Bapak Anis, ini juga ternyata juga Bapak Kepala Keluarga tentunya ya? Tentunya. Nah Bapak Anis, gimana nih kabarnya hari ini? Kabar baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Putri. Senang sekali pada pagi hari ini saya dapat bertemu dengan Mbak Putri, berbincang-bincang dengan Mbak Putri. Dan apa kabar semuanya warga Kota Santri yang saya hormati, semoga panjenengan semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di tengah pandemi COVID yang akan mulai merambak naik lagi ini, semoga kita semua mendapat kesehatan, berkah kesehatan, dan senantiasa dilindungi keluarga kita semuanya dari COVID-19. Amin. Bapak ini sudah sarapan belum nih? Sarapan sarapan sudah. Ya. Kalau ngopi katanya Pak Anies kalau belum ngopi lemes ya? Iya, lemes. Berarti ini udah ngopi. Sudah ngopi, sudah sarapan, itu ada kopi semua di sini. Iya, alhamdulillah ya berarti pemirsa. Nah, Mitra RKS, pemirsa, di awal tahun 2022 ini ya, pemerintah Kabupaten Pekalongan tentunya telah terus merealisasikan visi dan misi pembangunan. Salah satunya melalui RPJMD supaya pembangunan di Kabupaten Pekalongan tepat sasaran. Dan tentunya nih pemirsa ya, kita sangat penasaran sekali nih, pingin tahu lebih banyak mengenai RPJMD dan teman-temannya. Nah ini Pak Anies, mungkin tolong bisa dijelaskan kira-kira apa sih itu RPJMD? Ya, baik Mbak Putri, nanti kita bincang-bincang rileks santai saja ya. Saya akan sampaikan tidak hanya RPJMD namun sebuah proses perencanaan pembangunan sehingga pembangunan itu dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Pekalongan termasuk seluruh pemerintah daerah. Jadi proses itu hampir sama karena ini menyangkut perencanaan yang nanti akan dilaksanakan oleh sebuah pemerintahan sebagai bentuk pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan di bidang pemerintahan, termasuk juga di bidang pelayanan publik dan juga di bidang pemberdayaan. Nah, kita dulu mengenal istilah pelita. Nah, saat ini itu semua harus menyusun, pemerintah daerah itu harus menyusun namanya RPJMD, rencana jangka menengah pembangunan daerah. Ya, itu disusun sebagai sebuah haluan, arah daripada pembangunan yang akan dicapai oleh pemerintah daerah. Itu disusun durasi dari RPJMD ini, karena ini durasinya adalah menengah, maka 5 tahun. Dibuat 5 tahun. Hadi merupakan arah dan panduan daripada sebuah pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan di bidang tadi itu, 3 fungsi tadi itu, pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat. Diusun 5 tahun. Kabupaten Pekalongan, dan ini biasanya seiring dengan berbanding lurus dengan masa bakti Bupati Wakil Bupati. 5 tahun. Ini kita barusan menyelesaikan RPJMD tahun 2021-2026. Itu merupakan panduan dan arah daripada pembangunan Kabupaten Pekalongan selama kurun waktu 5 tahun, 2021-2026. Lah, di tengah-tengah RPJMD itu, di tengah-tengah RPJMD 5 tahun itu, pemerintah harus menentukan skala prioritas dan arah dalam jangka pendek. Namanya RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RKPD, setahun sekali dibuat ini. Nah, seperti ini yang kita gunakan adalah RKPD tahun 2022.
sudah kita susun dari tahun 2021. Nah nanti panjang prosesnya itu melalui sebuah proses, ada musrenbang, ada ini termasuk RKPD disusun itu juga ada prosesnya, hampir sama, itu berbanding lurus dengan proses perencanaan pembangunan yang didahului oleh musyawarah namanya musrenbang kelurahan desa kecamatan, kemudian musrenbang desa kelurahan, kemudian musrenbang kecamatan, musrenbang sebelum ke kabupaten nanti ada namanya konsultasi publik dulu, public hearing untuk menyusun perencanaan, kemudian musrenbang kabupaten nanti bersamaan itu kita menyusun RKPD tahun 2000 berikutnya. Saat ini kita dalam proses menyusun RKPD tahun 2023. Sudah kita susun. Berarti itu semua sentralnya ada di Bapeda. Sesuai dengan tugas pokok fungsi Badan Perencanaan Pembangunan. Berarti memang yang berkewajiban membuat itu Bapeda berarti Pak? Tidak, ya itu dirijennya. Jadi sesuai dengan tugas pokok fungsi Bapeda nanti dengan membutuhkan sebuah tim bersama-sama menyusun RKPD, RJPND, menyusun RPJMD itu bareng-bareng. Bareng-bareng, karena RPJMD itu adalah kumpulan daripada rencana-rencana strategis dari seluruh OPD. OPD itu adalah organisasi perangkat daerah. Kita ketahui bahwa OPD, pemerintah daerah itu terdiri dari OPD-OPD. OPD itu adalah organisasi perangkat daerah seperti dinas-dinas, kecamatan. Dia tiap tahun harus menyusun namanya Renstra, rencana strategis. Lah, kumpulan dari Renstra itu masukan-masukan itu nanti kita formulasikan menjadi sebuah RKPD. Itu. Berarti betul-betul perencanaan itu berdasarkan kebutuhan daripada OPD dan juga masyarakat. Nah, siapa masyarakat? Di situ diwakili oleh desa, diwakili oleh kecamatan. Benar-benar perencanaan yang benar-benar bottom up. Bukan top down. Ya, di bottom up. Tentunya nanti kita pilih perencanaan itu banyak sekali. Sementara untuk melaksanakan sebuah rencana program itu kan perlu adanya dana. Nah, kita harus tahu sebuah pembangunan itu harus ada man, method, and money. Man, kita sudah punya personelnya. Metode, kita sudah melaksanakan metode, proses perencanaan dibuat. Money-nya. Lah, oleh karena itu nanti perlu ditentukan skala prioritas, mana yang penting dulu. Lah, di dalam proses perencanaan itu ada kegiatan-kegiatan program yang bersifat institusional. Ada program yang bersifat mendukung program dari pemerintah nasional, pemerintah pusat. Ada program yang mendukung pemerintah provinsi. Itu karena berkesinambungan semuanya, ada benang merah antara RPJMD kabupaten dengan RPJMD provinsi dengan nasional. Itu harus ada benang merahnya semuanya. Sehingga saling keterkaitan, disitulah nanti kita menentukan skala prioritas dan muncullah nanti APBD tiap tahun sekali, seperti itu. Kalau itu panjang prosesnya Mbak, prosesnya panjang, kita nanti termasuk menyusun perencanaan itu juga saat ini ya contohnya ya, kita telah selesai melaksanakan sepertiga daripada perencanaan tahun 2023. Musrenbang kelurahan desa telah kita laksanakan bulan September tahun 2021. Kemarin di bulan minggu pertama Februari ini telah rampung semua musrenbang kecamatan. Dan kita minggu kemarin, bulan Februari ini telah melaksanakan konsultasi publik awal, rancangan awal itu. Karena kita sudah mau masuk akan membahas tentang program 2023, kita perlu konsultasi publik. Kita undang semua akademisi, LSM, kemudian lembaga-lembaga profesi, lembaga yang mana kita konsultasi publik, ini kita paparkan. Kita paparkan tentang arah kebijakan pembangunan kita di tahun 2023. Kita sudah berikan. Nah, dari situ nanti ada respon yang perlu dibenahi yang mana. Ini juga tidak bisa lepas dari visi misi bupati dan wakil bupati. Harus berkesinambungan berarti Pak? Ada benang merah harus sinkron. Nah, setiap tahun
Di dalam visi itu kan ada misi-misi. Misi-misi itu harus dicapai selama kurun pemerintahannya. Kita harus tahu strateginya. Tahun ini kita akan menitik beratkan di sektor apa, sektor apa. Nanti bermuara mengerucut kepada goals, tujuannya yaitu mewujudkan misi bupati, visi bupati yaitu mewujudkan masyarakat Kabupaten Pekalongan yang sejahtera dan lain sebagainya dan setara tadi itu. Terus kalau misal di tengah-tengah itu bisa nggak sih Pak RPJMD itu direvisi atau dirubah? RPJMD, RPJMD itu kan panduan. Kalau dulu kita kenal dulu istilah GBHN, garis-garis besar haluan negara. Ini untuk daerah, RPJMD itu adalah arah panduan kita. Sesuai dengan Permendagri nomor 86 tahun 2017, itu acuan kita itu, regulasinya. Itu RPJMD bisa dirubah dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Satu diantaranya adalah bencana alam yang luar biasa. Ada krisis moneter yang luar biasa, yang harus menyesuaikan dengan kebijakan fiskal atau moneter. Kemudian ada konstelasi politik yang luar biasa. Ini, itu. Terus kemudian dan lain sebagainya. Oleh karena itu boleh diganti. Di review dirubah. Namun kalau situasi normal itu tidak bisa dirubah, minimal itu 2 tahun bisa tidak dirubah. Namun setelah itu tidak bisa dirubah karena sudah tahun berjalan, sudah 2/3-nya nggak boleh dirubah. Itu ada semuanya karena ini arah. Kalau kita berubah akan berubah semua indikator-indikator terkait semuanya itu. Karena ini merupakan kesepakatan, proses kesepakatan yang dirangkum berdasarkan masukan-masukan dari OPD dan masyarakat, termasuk di dalam salah satunya adalah rencana strategis tadi itu. Ini panduan kita. Jadi arah tujuan pembangunan itu biar lebih jelas, terarah, dan indikatornya juga jelas, targetnya juga jelas. Termasuk di situ aspek-aspek yang lainnya, termasuk transparansi, termasuk efektivitas, efisiensi, semua masuk menjadi salah satu aspek-aspek yang harus dipegang dalam rangka menyusun sebuah perencanaan. Apalagi perencanaan jangka menengah, jangka panjang itu. Kita harus jeli memforecasting. Memforecasting itu mengira-ira 5 tahun ke depan itu ada apa? Oh, tahun ini ada pilkada. Oh, tahun ini ada ini. Ini yang akan mempengaruhi arah kebijakan juga ini. Itu saya kira demikian. Berarti kalau kayak masa pandemi kayak gini bisa nggak sih Pak? Masa pandemi karena ini kan juga wabah tapi belum termasuk. Kita bisa maka arah jangka pendek. Kebijakan fiskal kita. Oh, iya. Contohnya, kita nggak merubah RJPMD, tapi merubah program kita. Program lain dengan ini. Contohnya, tahun 2020 dan 2021 itu ada perubahan terkait strategi fiskal, namanya refocusing. Anggaran-anggaran yang untuk sektor tertentu dialihkan untuk penanganan COVID. Ini strategi, bagian daripada strategi, tapi tidak merubah arah kebijakan. Ini semoga insya Allah ke depan COVID sudah bukan menjadi ancaman lagi, karena insya Allah itu kita sudah, maka kita menggenjot vaksinasi untuk preventif kekebalan kita semuanya. Dampaknya tidak separah ketika awal COVID. Itu kan siklus. Insya Allah nanti imun kita semakin meningkat, jadi kita nggak mengalami culture shock, kekagetan itu tidak. Karena kita sudah siap, insya Allah semua sektor kesehatan juga sudah siap, rumah sakit juga sudah siap, kita tidak kaget lagi. Semua sektor sudah kita penuhi, jadi ini tidak akan banyak mengganggu arah perencanaan dan kebijakan anggaran kita. Kalau 2020-2021 banyak sekali direfocusing. Sektor-sektor lain itu dipangkas, diarahkan semua untuk penanganan COVID ini. Pengadaan alat kesehatan, pengadaan macam-macam, termasuk vaksinasi. Ini mengurangi atau memperlambat sektor yang lain. Dampaknya memang luar biasa. Ini COVID ini juga akan berpengaruh terhadap indikator-indikator makro Kabupaten Pekalongan, seperti pengangguran meningkat, angka kemiskinan juga meningkat, namun tidak begitu ekstrim, insya Allah masih dalam batas toleransi kita. Gitu. Karena itu kontraksi COVID itu memang luar biasa. Dan mengharuskan semua pemerintahan di Indonesia ini untuk membuat kebijakan anggaran, tapi tidak merubah secara keseluruhan arah daripada pembangunan jangka menengah jangka panjangnya.
Terus Pak, untuk fokus pembangunan di Kabupaten Pekalongan saat ini kira-kira apa nih Pak? Ya. Untuk tahun berapa? Untuk tahun 2001 sampai 2026. Ini 2026. Ini kan sudah termaktub jelas di dalam setiap RKPD. Setelah RJMD kita membuat RKPD. Ini tentunya untuk tahun ini kita lebih penguatan daya saing. Daya saing termasuk ada beberapa sektor penguatan daya saing, kemudian dalam rangka menstabilkan ya, merecovery dampak COVID. Dampak COVID dengan tentunya dengan sektor penguatan sektor suprastruktur dan sektor pendidikan sama kesehatan. Ini arah kita. Namun biasanya adalah dalam rangka semuanya itu bermuara pada peningkatan daya saing manusia Kabupaten Pekalongan. Agar Kabupaten Pekalongan itu kualitasnya itu bisa lebih terangkat dan memiliki daya saing itu bargaining position. Agar kita bisa lebih berdaya, bisa mandiri dengan sambil kita merecovery dampak Covid kemana normalisasi dampak Covid 19 ini juga kita menitik beratkan pada sektor sesuai dengan visi misi itu infrastruktur, ya, kemudian bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Ya, itu kita genjot. Lah kalau kita tanya kemudian apa buktinya? Pimpinan kami, Bupati Ibu Fadia, ini tahun 2021 ini, Januari 2022 kemarin sudah meluncur, sudah mulai berlaku untuk pendidikan gratis bagi yang tidak mampu di sekolah-sekolah negeri. Kemudian di bidang kesehatan, mungkin masyarakat kota santri juga sudah mendengar bahwa untuk yang tidak mampu pendidikan cukup dengan KTP. Ya, gratis di rumah sakit daerah ataupun pusat-pusat pelayanan milik pemerintah. Tidak hanya itu, sebagai wujud kita menggenjot bidang kesehatan ini, penunggu pasien pun mendapatkan. Tapi ada batasannya, ada catatan khusus, ada ketentuan berlaku bagi yang tidak mampu, kemudian hanya 4 hari ya. 4 hari, 1 hari mendapat kurang lebih 50.000. Lah ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat agar masyarakat tahu bahwa pemerintah membuat kebijakan seperti ini untuk apa? Untuk meningkatkan daya saing, untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga dalam rangka recovery COVID ini 19. Nah, ke depan ini alhamdulillah semoga COVID tidak meledak lagi sehingga kita bisa lebih fokus untuk mewujudkan beberapa tujuan-tujuan kita yang telah kita susun di dalam RJPMD kita ini. Pak, terus ya nanti kan setelah 5 tahun ini kira-kira ada evaluasi atau enggak mengenai RPJMD itu? Setelah 5 tahun ya kita susun baru. Setelah itu selesai 2026 nanti selesai, sebelum itu selesai kita telah merancang lagi RPJMD untuk tahun 2027 sampai 2012. 2012 kita susun lagi. Lah ini di dalam sebuah program, agar program ini tidak berhenti kemudian selesai ada kesinambungan, sustainability atau kesinambungan. Bahwa RPJMD yang saat ini harus RPJMD telah kita buat ini ada benang merah dengan RPJMD sebelumnya. Itu agar kesinambungan pembangunan itu biar ada benang merahnya, tidak lepas begitu saja. Nanti 2026 ini saat ini insya Allah tidak ada kejadian-kejadian ekstrim yang luar biasa yang harus merubah RPJMD kita. Karena RPJMD itu dibuat berdarah-darah. Berdarah itu menguras energi kita, menguras pikiran kita, menguras anggaran kita karena tidak murah RPJMD itu. Itu disusun juga melalui proses panjang melibatkan seluruh stakeholder, melibatkan seluruh OPD. Dan kita juga harus bermitra juga, berkonsultasi juga dengan akademisi. Tidak semerta-merta kita buat sendiri, enggak. Tidak keluar sedemikian, enggak. Tapi harus ada konsultasi dengan perguruan tinggi, dengan ahli-ahlinya, pas apa tidak disesuaikan. Jadi tidak ngawur. Perencanaan itu tidak disusun berdasarkan estimasi. Kalau perencanaan itu disusun berdasarkan estimasi, keluarnya pasti fitnah. Pasti fitnah. Tapi berdasarkan data-data empiris dan pengalaman sebelumnya, datanya banyak sekali. Datanya angka-angka kita itu. Data-data itu harus penting sekali. Data
angka itu merupakan salah satu dasar rekomendasi kita membuat sebuah kebijakan. Maka kita tidak bisa mengecilkan arti penting dari sebuah data. Iya Pak. Data itu penting. Berarti data ya Pak? Iya, kuncinya juga data. Data itu, ini kan terlihat di dalam indikator makro, indikator mikro kita itu ini. Maka kita juga tahu strateginya seperti ini. Yang dititik beratkan adalah ini, sektor ini, sektor mana yang lemah, sektor-sektor kita itu. Apa di sektor pertanian, di sektor pariwisata, di sektor ini. Oh ini sudah cukup, tapi yang paling perlu penanganan adalah sektor ini. Itu semua sudah melalui proses penggodokan yang matang. Dan itu juga kalau kita gambarkan, proses perencanaan itu seperti diagram almond. Diagram almond itu adalah diagram dibuat almond untuk proses politik. Proses politik. Di situ ada proses artikulasi, agregasi kepentingan. Di situ ada proses support and demand. Arti dukungan dan permintaan daripada masyarakat. Setelah itu diformulasikan menjadi sebuah kebijakan, lahirlah RPJMD, lahirlah RKPD yang harus dilaksanakan. Itu pun harus dilaksanakan sesuai dengan koridornya. Gitu. Oke. Monggo Pak minum dulu mungkin. Wah, sebelum ke boleh ngopi nih. Terakhir, Nah boleh, ini memang hobi saya kalau pagi itu ngopi. Dan ngopi ini merupakan kopi Petung Kriyono, salah satu produk daripada produk unggulan Kabupaten Pekalongan. Ini juga harus kita siarkan kepada publik bahwa potensi kita itu tidak hanya batik, tidak hanya jin, tapi kita punya potensi wisata, potensi Pak. Pertanian. Seperti contohnya, ayo Mbak. Ini sebetulnya saya pengen ngerokok, tapi nggak penak, nggak etis nanti saya. Ini ya. Pahit Pak. Masa pahit? Pahit ini. Tapi kan memandang Mbak Rini kan tambah manis nanti. Terus saya mandang siapa Pak biar manis ini? Mandang saya tambah pahit. Oke lanjut Mbak. Lanjut ke pertanyaan terakhir ini ya. Kok terakhir? Langsung Pak, pemirsa ya. Ini Pak, kira-kira sebenarnya fungsi dan tujuan dari RPJMD sendiri itu apa Pak? Ya, tadi sudah saya singgung ya. Fungsi RPJMD itu adalah memberikan arah, memberikan panduan, kompas bahwa kita harus ke sana. Di situ ada tujuan-tujuan yang harus dicapai. Ada mekanisme tahapan-tahapan yang harus dicapai dalam kurun 5 tahun ini. Itu kompas. Kalau kita ibaratkan saya berlayar di lautan itu adalah pedoman saya, arah saya. Agar kapal tidak ke kanan, tidak ke kiri, itu panduan RPJMD. Dalam 5 tahun ke depan. Jadi arah pembangunan Kabupaten Pekalongan selama 5 tahun ke depan itu sudah ada panduannya, koridornya. Itu akan sangat memudahkan bagi nahkoda dan seluruh awak kapalnya untuk mewujudkan itu. Arahnya apa adalah masyarakat Kabupaten Pekalongan yang sejahtera, adil, setara, berbasis gotong royong tadi. Ini untuk menuju ke sana. Kalau nggak dapat panduan ini, bisa kita nanti malah serong kanan, serong ke kiri, dan tidak pencapaian tujuannya juga lebih efektif dan efisien arahnya itu. Karena banyak juga perencanaan yang sudah mengeluarkan banyak tenaga, biaya, tapi nggak tercapai. Karena kita tidak punya pedoman arah. Seperti kita dalam hidup itu harus punya pedoman. Iya, tentu. Itulah, itu hati perencanaan itu merupakan haluan, pedoman. Di situ juga tertaut, di dalamnya ada tahapan-tahapannya. Tahapan tahun pertama itu apa yang harus digarap, tahap kedua adalah ini, sektor mana yang lemah. Kalau ada perubahan-perubahan maka kita harus cepat menyesuaikan. Karena kita memforecasting ini. Termasuk besok itu. RPJMD kita tahun 2021 sampai 2026. Sementara ada agenda politik. Isu politik itu tahun 2024 ada pilkada. Tentunya pilkada diikut. Ada pileg, pilpres, dan pilkada serentak. Mungkin juga nanti akan memangkas masa kerja daripada masa kerja bupati, pimpinan kami. Yang seharusnya habis 2006 tapi habis di 2024. Ya. Karena harus diulang lagi. Entah nanti kepilih lagi apa tidak, itu nanti ada berhenti. Lah RPJMD tetap berjalan terus. Tidak bisa kemudian dirubah, tidak bisa. Baru kemudian setelah habis kita susun lagi. Ada sustainabilitas. Ini sesuai dengan amanah daripada SDGs. SDGs itu adalah sebuah konsep pembangunan secara global yang ditetapkan oleh PBB. SDGs adalah Sustainable Development Goal. Kesinambungan pembangunan, Mas ini. Dan Indonesia termasuk negara yang telah meratifikasi dokumen naskah SDGs. Maka kita juga harus mengikuti itu. Di Breakdown sampai ke Kabupaten Pekalongan ada SDGs, Sustainable Development Goal.
itu ada berbagai tujuan program dan itu sangat selaras dengan RPJMD kita. Pertama kali, tujuan pertama adalah pengentasan kemiskinan kalau nggak salah, SDGs itu. Yang keenam itu terkait dengan empowering pemberdayaan. Semua ada termaktub di situ. Jadi RPJMD kita itu kiblatnya banyak sekali. Yaitu jelas visi misi bupati kita, terus kemudian kebijakan arah pembangunan provinsi, arah kebijakan nasional sampai ke PBB nasional. Karena Indonesia termasuk negara sekali lagi yang meratifikasi dokumen SDGs. Maka kita juga harus mengikuti itu. Dan itu juga dinilai nanti. Pelaksanaan SDGs di Indonesia juga tergantung juga dari pelaksanaan dari kabupaten, provinsi-provinsi. Jadikan satu ini. Jadi seperti itu. Oleh karena itu, fungsi daripada RPJMD sangat penting bagi mempermudah pencapaian tujuan arah daripada perencanaan pembangunan. Sehingga kita tidak geladra, sehingga kita lebih efektif, lebih efisien, termasuk di menentukan strategi-strateginya. Itu sangat penting. Nah, mitra RKS, pemirsa, itu tadi ya bincang-bincang kita bersama Bapak Anies Rosyidi selaku PLT Kepala Bapeda Kabupaten Pekalongan. Nah, kira-kira ini ada yang ingin disampaikan nggak Pak untuk warga Kota Santri? Ya, terima kasih Mbak. Untuk warga Kota Santri memang pemerintah dalam melaksanakan fungsi-fungsinya itu yang meliputi tadi pelayanan publik service, kemudian pembangunan dan pemerintahan atau developing dan empowering pemberdayaan. Dimanapun pemerintahan tidak ada satupun pemerintah yang sanggup melaksanakan 3 fungsi ini. Tidak ada yang sanggup. Tanpa melibatkan stakeholder, tanpa support daripada komponen-komponen masyarakat, elemen masyarakat. Nah, oleh karena itu harapan kami dalam melaksanakan tugas pokok fungsi perlu support, perlu dukungan daripada masyarakat Kota Santri. Apapun itu, saran, masukan, kontrol sosial. Karena masyarakat lewat berbagai elemen, entah itu lembaga swadaya masyarakat, lewat lembaga-lembaga organisasi masyarakat, memiliki fungsi kontrol sosial kepada pemerintah. Itu yang disebut dengan empowering, pemberdayaan. Harapan kami, mari kita tingkatkan sinergi bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk mewujudkan visi misi pemerintah Kabupaten Pekalongan. Yang nama sinergi itu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kalau pemerintah nggak berdaya, kewajiban mitranya untuk memberdayakan pemerintah, delege. Tapi pun demikian kalau pemerintah, masyarakat nggak berdaya, kewajiban pemerintah untuk memberdayakan masyarakat. Itulah yang disebut esensi daripada sinergitas dalam pembangunan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama, bahwa Kabupaten Pekalongan adalah milik kita bersama, mari kita jaga bersama, kita rawat bersama, kita bangun bersama. Melalui saran-saran masukan dan juga kontrol sosial daripada masyarakat. Itu harapan kami selaku Bapeda lewat saluran-saluran yang telah kita buat. Saluran ada Musrenbang dan juga saluran-saluran resmi yang telah tersedia di Kabupaten Pekalongan. Kita telah memiliki web, kita telah memiliki Instagram, kita telah memiliki lapor bupati. Manfaatkan itu, manfaatkan itu. Iya. Itu termasuk kemarin uji publik itu kita memiliki saluran untuk masyarakat mau usul apapun di situ. Usul apapun di situ. Itu saya kira demikian, Mbak. Mbak Rini Matur. Oke. Terima kasih ya Pak Anies Rosyidi. Sama-sama Mbak Rini. Sudah menemani saya hari ini. Ya. Pemirsa, itu tadi ya bincang-bincang kita bersama Bapak Anies Rosyidi selaku PLT Kepala Bapeda Kabupaten Pekalongan. Dan saksikan lagi bincang-bincang Kota Santri di edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.